Pernahkah kalian mendengar larangan menikah antara wanita Sunda dengan pria Jawa? Jika iya, kisahku ini mungkin bisa memberikan kalian jawaban secara tradisi mengapa wanita Sunda dilarang menikah dengan pria Jawa. Aku adalah putri Dia Pitaloka atau biasa dipanggil Citra Resmi. Aku adalah putri dari kerajaan Sunda Galuh yang sangat terkenal akan kecantikanku. Ketika seorang pelukis membuka lukisan diriku di hadapan Raja Hayam Wuruk dari Majapahit, konon Hayam Wuruk jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihat diriku di dalam lukisan tersebut. Ia pun mengirim utusan untuk meminangku. Ketika seorang pelukis membuka lukisan diriku di hadapan Raja Hayam Wuruk dari Majapahit, konon Hayam Wuruk jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihat diriku di dalam lukisan tersebut. Ia pun mengirim utusan untuk meminangku. Pinangan Raja Majapahit disambut antusias oleh ayahku, Prabu Maharaja Linggabuana, karena ini akan menjadi langkah politik yang bagus bagi kedua kerajaan. Ia menerima syarat agar pernikahan dilangsungkan di Majapahit. Pada tahun 1357, aku, ayahku, beserta rombongan tiba di tanah Jawa setelah berlayar melalui Laut Jawa. Kami mendirikan sebuah pesanggihan di lapangan Bubak di bagian utara Trowulan ibu kota Majapahit, sebagai tempat untuk menunggu sampai pihak Hayam Wuruk datang menjemput kami. Akan tetapi, pernikahan yang diharapkan bisa memperkuat kerajaan justru berakhir tragis karena Majapahit Gajah Mada datang dan mengatakan bahwa pernikahan ini adalah bentuk penyerahan kekuasaan Sunda kepada Majapahit. Merasa dipermalukan, kami pun memilih untuk berperang melawan kerajaan Majapahit demi mempertahankan kehormatan kerajaan. Di lapangan Bubat itulah kami berperang melawan pasukan Majapahit meski terkepung dan hanya bisa dilindungi oleh sedikit prajurit. Kami tetap melawan pasukan Bayangkara bentukan Majapahit Gajah Mada dengan gagah berani hingga akhirnya kami kewalahan dan gugur di medan perang. Rasa sakit melihat seluruh rombongan kerajaan Sunda yang gugur membuatku mengambil langkah tidak terduga untuk membelah kehormatan rakyatku dengan keris kecil yang selalu kusimpan di balik pakaranku. Rasa sakit melihat seluruh rombongan kerajaan Sunda yang gugur membuatku mengambil langkah tidak terduga untuk membela kehormatan rakyatku dengan keris kecil yang selalu kusimpan di balik pakaianku. Aku pun melakukan bola pati bunuh diri dengan kehormatan kerajaan. Peristiwa itulah melandasi larangan wanita Sunda untuk menikahi pria Jawa selama puluhan bahkan ratusan tahun. Konon Raja Hayam Wuruk menangisi kematianku karena niatnya untuk meminangku benar-benar murni karena ia jatuh hati padaku dan bukan karena unsur politik. Sejak peristiwa itu, hubungan Raja Hayam Wuruk dengan Gajah Mada pun memburuk dan tidak pernah pulih hingga kematian Sang Majapahit. Terima kasih.